Manga One Piece chapter 1106 diberi judul Di Sisimu, yang dimana dibuka dengan memperlihatkan kapal misterius yang mendekat ke Pulau Egghead. Lalu salah satu orang yang berada di kapal tersebut itu mengatakan mereka benar-benar melakukannya, tepat seperti yang tertulis di koran. Karena seperti yang kita tahu pada chapter sebelumnya dikatakan bahwa pasukan angkatan laut mengepung Pulau Egghead dengan jumlah kapal yang sangat banyak. Bahkan jumlah kapalnya lebih banyak dari insiden yang terjadi di Pulau Ohara. Jadi tentunya dengan tersebarnya berita tersebut ke seluruh dunia, maka hal itu akan membuat perhatian di seluruh dunia bakal tertuju pada bentrokan yang terjadi di pulau masa depan tersebut, yang melibatkan antara angkatan laut versus Yonko bajak laut topi jerami. Dan hal ini pastinya akan mengundang berbagai kelompok untuk datang ke Pulau Egghead. Namun dalam peristiwa ini, yang paling diuntungkan adalah bajak laut topi jerami. Sebab seperti yang kita tahu, Yonko Luffy dalam keadaan terdesak, yang mana ia dikepung oleh pasukan angkatan laut dari segala penjuru. Jika aliansi Luffy atau temannya mengetahuinya melalui koran, maka sebagai teman sejatinya akan terpanggil untuk membantu temannya yang lagi kesusahan tersebut, terutama teman yang berada tak jauh dari tempat kejadian. Sedangkan bagi pasukan angkatan laut yang berada di markas besar mereka meyakini pertempuran di Pulau Egghead akan dimenangkan oleh angkatan laut berdasarkan jumlah kapal yang dikerahkan ke sana. Jadi mereka tidak akan lagi mengirim bantuan ke tempat kejadian perkara. Oke, kalau begitu, kita tinggalkan masalah itu. Karena kita harus beralih ke Pulau Egghead, yang mana Luffy dikepung oleh pasukan angkatan laut yang ingin menangkapnya. Namun sebelum mereka menangkapnya, mereka dikejutkan oleh metabolisme tubuh Luffy yang begitu cepat dalam mencerna makanan yang baru saja ia makan. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi kita sebagai pembaca, karena memang kita sudah sering kali melihat hal ini. Tapi walaupun tubuh Luffy sudah kembali seperti semula, ia belum bisa langsung bergerak. Dan ketika pasukan angkatan laut ingin memborgolnya, tiba-tiba tubuh Luffy masuk ke dalam mode Nika atau Gear 5. Dengan berubahnya tubuh Luffy ke dalam mode terkuatnya, maka sudah dapat dipastikan pasukan angkatan laut yang mencoba menangkapnya akan gagal total. Kemudian scene berpindah ke pusat kota, di mana para pasifista siap menembak Kuma dan yang lainnya yang berada di udara. Tapi sebelum itu terjadi, Vegapunk memerintahkan kepada Atlas untuk memberitahukan kepada Bonnie untuk mengendalikan pasifista dengan mengatakan yang intinya, "Jangan tembak ayahku, siapapun tolong kami." Dan perkataan Bonnie tersebut didengar seluruh pasifista yang berada di Pulau Egghead. Dan tak lama setelah itu, para pasifista yang tadinya berada di bawah kendali angkatan laut sekarang berubah menjadi musuh yang menakutkan bagi mereka, sehingga membuat sebagian kapal angkatan laut hancur lebur menjadi rongsokan besi tua. Dengan beralihnya pasifista ke tangan Bonnie, maka hal ini dapat membantu bajak laut topi jerami untuk melawan sekaligus mengurangi pihak musuh yang menghalangi mereka untuk kabur dari Pulau Egghead. Akan tetapi angkatan laut tetaplah angkatan laut. Meskipun para pasifista sudah beralih menjadi musuh, mereka tetap saja tidak bisa dikalahkan begitu saja. Terlebih lagi di pihak mereka ada 9 wakil admiral yang kekuatannya bisa mengalahkan para pasifista. Bahkan salah satu wakil admiral yang bernama Bluegrass dapat mengendalikan pasifista dengan kemampuan buah iblisnya yang bernama Nori Nori Nomi, yang kekuatannya dapat mengendarai apapun, yang dalam hal ini pasifista. Dan dengan beralihnya para pasifista ke tangan Bonnie, maka hal ini mengungkap sebuah fakta baru, bahwa ternyata selama ini, pemegang otoritas tertinggi terhadap pasifista bukanlah Gorosei, melainkan Bonnie itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Vegapunk. Dan hal ini ia lakukan sebagai antisipasi agar Bonnie tidak mati di tangan ayahnya sendiri. Begitupun sebaliknya, supaya Kuma tidak membunuh anak perempuannya yang selama ini ia sayangi. Jika Vegapunk tidak melakukan hal ini, maka itu sama saja membuat perjuangan Kuma dalam menyembuhkan Bonnie akan sia-sia begitu saja. Mengetahui Vegapunk berkhianat kepada pemerintah dunia, Gorosei Satoon tanpa cara menojutsu langsung menyerang sang ilmuwan dari belakang, hingga membuat sang ilmuwan menjadi kembarannya Ace. Bonnie CS yang melihat hal itu hanya bisa berteriak dari kejauhan tentang nasib yang dialami oleh Vegapunk. Dan Vegapunk sendiri tahu bahwa hal ini adalah konsekuensinya jika ia mengkhianati pemerintah dunia. Setelah menusuk sang ilmuwan terjenius di dunia, Gorosei Satoon memerintahkan Kizaru untuk membunuh Kuma dan Bonnie dengan cara yang cepat. Namun sebelum ia melakukan hal itu, ia terlebih dahulu memberondong mereka dengan tembakan cahayanya
hingga menembus tubuh Sanji CS, sampai-sampai membuat mereka muntah darah dibuatnya. Dan dalam sekejap mata, Kizaru sudah berada di depan Kuma dan Bone, seraya mengatakan, "Aku akan pastikan untuk melenyapkan kalian dalam satu tebasan, supaya kalian bisa mati bersama-sama." Dan ia menjamin kecepatan tebasannya tidak akan membuat sakit sedikit pun. Namun sebelum itu terjadi, Luffy datang tepat waktu dengan memukul sang admiral, sehingga membuat Kizaru terlempar cukup jauh menabrak gedung yang berada di belakangnya. Dan sebelum mereka jatuh ke tanah, Luffy menggunakan awakeningnya untuk mengubah tanah yang berada di Pulau Egghead menjadi karet, yang efeknya membuat Pulau Egghead bergoyang-goyang. Bahkan angkatan laut yang berada di luar pulau pun terheran-heran dibuatnya setelah melihat fenomena tersebut. Masih di tempat yang sama, pasca diserang oleh Luffy, Kizaru terlihat duduk di tanah sambil memegang kepalanya. Tampaknya serangan kali ini tidak separah serangan Luffy yang sebelumnya, yang membuatnya tidak bisa langsung bergerak sama sekali. Tercatat ini kedua kalinya Luffy berhasil melayangkan pukulannya terhadap Kizaru. Pasca ditolong oleh Luffy dari sabetan Kizaru, Bone dan Kuma menyaksikan sosok yang selama ini ia cari. Sosok tersebut merupakan sosok yang dikagumi oleh ayahnya, yaitu siapa lagi kalau bukan Nika, sang dewa matahari, yang dikatakan merupakan pejuang kebebasan bagi orang-orang yang teraniaya. Bahkan Nika mampu membuat mereka tersenyum dan tertawa sejenak, melupakan kesusahan hidup yang mereka alami. Dan ternyata, Vegapunk sudah terlebih dahulu menyadari bahwa Luffy adalah Nika yang kedatangannya sudah ditunggu-tunggu oleh orang-orang di seluruh dunia. Dengan berubahnya Luffy ke dalam mode Gear 5, yang efeknya membuat robot kuno kembali aktif, yang artinya bala bantuan akan segera datang. Namun bala bantuan tidak hanya datang dari robot kuno, melainkan juga datang dari kapal misterius yang berlayar ke Pulau Egghead, yang ternyata adalah pasukan Elbaf, yaitu Dory dan Brogy. Saya yakin kedatangan mereka membuat kalian semua terkejut, kecuali saya sendiri. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada review sebelumnya, saya sudah menganalisa bahwa yang datang ke Pulau Egghead adalah pasukan Elbaf yang diwakili oleh Dory dan Brogy. Sebab seperti yang kita tahu, mereka berdua berteman dengan bajak laut topi jerami. Terlebih lagi, salah satu pulau yang terdekat dengan Pulau Egghead adalah Pulau Elbaf. Jadi berdasarkan dua hal itu, maka lebih realistis jika kelompok Dory dan Brogy yang datang ke Pulau Egghead daripada pasukan revolusi dan armada besar bajak laut Mugiwara. Dan mereka kemari karena Luffy, bukan karena Shanks. Namun yang paling menarik perhatian itu semua adalah perkataan Dory yang mana ia mengatakan, "Haruskah kita memanggil Luffy sebagai Dewa Matahari?" Bisa dibilang hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena pada flashback Big Mom, tepatnya pada chapter 867, sempat disinggung tentang Dewa Matahari. Dengan kata lain, suku Elbaf merupakan negeri yang menyembah Dewa Matahari. Begitupun juga dengan suku Sandia, chapter 287. Sedangkan klan Kozuki dan ras Lunarian, meskipun tidak pernah disebutkan bahwa mereka menyembah Dewa Matahari, tapi secara eksplisit, mereka menunggu kedatangan Joboy atau Nika atau disebut dengan Dewa Matahari. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.